Halo semuanya, Om Swastiastu. Bersama lagi dengan saya Haryani Kusuma. Nah, di sini saya akan melakukan pemaparan singkat mengenai filsafat pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan ini ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian filsafat pendidikan. Yang kedua ada karakteristik filsafat pendidikan. Kemudian ada cabang filsafat pendidikan. Dan yang terakhir ahli-ahli filsafat pendidikan. Nah, pembahasan singkat yaitu tentang filsafat. Nah, filsafat ini berasal dari kata philos yang berartikan gemar atau cinta dan juga senang, dan sophia yang diartikan sebagai kebenaran. Nah, dalam dunia pendidikan, filsafat ini dinyatakan sebagai proses di mana memanusiakan peserta didik sehingga peserta didik ini dapat mampu berkembang dan beraktualisasi diri. Nah, pada karakteristik filsafat pendidikan, menurut 4 ahli, ada Sainal, ada Gasalba, kemudian ada Sudarto, dan terakhir itu ada Wirodiningrat. Nah, dari keempat ahli tersebut memiliki pendapat tentang karakteristik pendidikan yang berbeda-beda. Nah, kita lihat dulu dari Sainal. Beliau itu mengungkapkan bahwa karakteristik filsafat pendidikan yang pertama ada ekstensif, kedua intensif, dan yang ketiga ada kritis. Kemudian dari Gasalba, dia menyatakan ada 4 karakteristik filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada radikal, yang kedua sistematis, ketiga universal, dan keempat spekulatif. Dan dari Sudarto menyatakan ada 7 karakteristik filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada metodis, kedua sistematis, ketiga ada koheren, keempat rasional, kelima komprehensif, keenam ada radikal, dan yang ketujuh itu universal. Nah, kemudian dilihat lagi pada penyampaian Wirodiningrat mengenai karakteristik filsafat. Di sana ada 3 hal, yaitu filsafat pendidikan ada hal yang menyeluruh, mendasar, dan juga spekulatif. Kemudian ada cabang filsafat pendidikan. Nah, cabang filsafat pendidikan ini dapat dilihat ada 4 cabang. Nah, yang pertama itu ada metafisika atau ontologi. Di sini akan mempelajari mengenai hakikat realitas. Kemudian yang kedua epistemologi, yang mana akan menelaah hakikat pengetahuan manusia. Yang ketiga ada aksiologi. Di sini akan banyak mempertanyakan mengenai penggunaan ilmu dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir ada metodologis. Nah, untuk metodologis ini akan mempelajari mengenai konsep-konsep dan juga metode yang akan dilakukan pada filsafat pendidikan. Nah, adapun ahli-ahli dari filsafat pendidikan ini, yang pertama ini diprakarsai oleh Plato, yang beliau ini menyatakan bahwa filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada di dunia ini. Kemudian diteruskan oleh murid dari Plato, yaitu Aristoteles, yang menyatakan bahwa filsafat ini wajib menyelidiki sebab dan asas segala benda, sehingga filsafat ini akan bersifat ilmu umum. Nah, sedikit paparan mengenai filsafat pendidikan, semoga bermanfaat dan membantu. Jadi, Om Santi 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 Om, terima kasih sudah menonton.